Kak Nirina itu lahir di mana deh? Saya temennya Alex the Lion, lahirnya di Madagaskar. Sudah kuduga jawabannya pasti aneh banget. Terus kayaknya asal-usul orang ini pulang dari Cina. Ntar dulu deh, dia lahir dari, kita start awal-awal deh. Madagaskar. Iya, jadi intinya I'm gonna die, right? Dan waktu mainin film itu, aku sebulan setelah film itu udah selesai syuting, aku nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu sama orang, nangis terus di pojokan kamar karena di kepalaku cuma ada mikir gini, bukan kalau baca kayak prompter gitu bisa baca atau baca buku bisa nggak? Baca buku bisa. Dia nggak segoblok itu juga. Bapak gini, baca buku bisa sih. Maksud kaget ya. Kehadiran seorang Nirina Zubir yang sangat memwowkan pikiran kita. Apa kabar Kak Nak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Dari mana tadi Kak? Kok tiba-tiba datang ke tempat kumuh ini? Ya kan ini emang konsepnya kumuh kan, konsepnya kita. Enggak, aku kan memang kalau syuting ya seperti ini. Aku tuh malah belum pernah dapat rumah megah, mewah, gitu, make up. Kalau lagi syuting nggak pernah make up. Sama itu kita tuh. Kalau itu, sumpah, saya sekali-kali di make up disuruh hapus sama direkturnya, bilang terlalu abu-abu, bilang gitu. Salah pilih ini, nomornya salah. Begini pendekatan kita di film beda. Jangan menyamakan diri Anda. Kalau karena nggak pernah di make up. Kalau kau tidak ngaruh di make up. Beda. Kalau itu memang kebutuhan karakter. Ya, betul, kalau itu betul. memang karena situasi kondisi sudah tidak bisa diapa-apakan. Sudah kita terima kenyataan. Siap. Tapi saya ini karena ini mempunyai tempat tersendiri di saya punya hati. Kenapa tuh? Serius. Selain karena memang kita mengikuti karya-karya sejak lama ya. Tapi saya punya film pertama sama Kak Na. Itu pencapaian karir. Apa? Yang tidak bisa diubah. Kau mau bilang kau punya karir bagaimana, tapi pencapaian karir itu tidak bisa kita ubah. Maksudnya sesuatu yang pertama kali kita lakukan, itu kan kita tidak bisa Mengingat ya. Iya, tidak Berarti bisa bahkan mengalahkan pertemuan Anda dengan Indah Permatasari. terlalu itu. terlalu rawan nih. Terlalu rawan. Karena Anda bilang Anda bersyukur film yang sama Indah Permatasari, akhirnya Anda ketemu istri. Iya. Ini ternyata cerita beda lagi nih. Iya, kan maksudnya saya sebagai seorang seniman. Sebagai seniman. Saya itu harus mengingat, karya pertama saya itu bukan karya yang main-main, karena ada Nirina Zubir. Itu film apa? Itu film apa? Ya kalau filmnya mah biasa aja sih. Yang penting kan pemainnya. Astagfirullah ya. Takutnya mereka bilang, "Alah lu bangga amat." Tapi saya bangga dengan film itu. Bagaimanapun itu adalah pencapaian pertamanya saya. Dan orang-orangnya menyenangkan sekali gitu. Waktu itu juga aku ngambil karakter itu karena aku pikir maksudnya kayak mereka ini kan bener-bener waktu itu lagi kita semua tahu lah gitu. Jadi kayak masuk ke film, let's go yuk, bareng yuk, gitu. Tapi pertama kali ketemu orang ini, gimana tuh waktu di film itu? Wah, melihat pertama. Kayaknya sih. Tadi sudut pandang abang, POV abang berbahagia sekali. Proyek pertama saya sama Kak Nani. Oke. Ya sekarang saya harus tanya. Kamu di situ ada 8, tidak usah terlalu bahas. Karena juga kayak yang mana waktu itu kamu dari tidak apa-apa. Gimana tuh? Gimana? Semua menyenangkan, terus dia tuh dari dulu memang baik banget dan dari awal tuh udah yang sangat gitu. Humble anjing itu ya. Cuma dia yang boleh ngomong gitu. Aku tidak. Tapi selain itu juga saya tuh tidak akan pernah lupa. Karena ini kan seorang bintang ya, maksudnya maaf ini kayak di mata kami tuh jauh banget lah. Tapi waktu kita syuting sama-sama humble banget dan perasaannya itu, saya cerita tidak apa-apa ya. Perasaannya karena itu melintasi batas coy. Maksudnya banyak orang yang humble, tapi
humble dalam tanda kutip normatif ya. Kalau Kana itu sampai perasaan, maksudnya Kana itu kayaknya care sama orang gitu. Waktu itu Kana pernah menitikkan air mata gara-gara saya. Kok bisa? Saya itu langsung, saya nggak usah nangis dalam hati saya waktu Kana nangis ya. Kana nggak usah nangis, itu biasa banget untuk kami, sudah santai aja. Kana tapi nangis. Nggak bisa, Ri. Lu nggak boleh begitu. Aduh. Dia penasaran tapi apa ya? Maksudnya saya sayangkan air matanya, kok jatuh buat tadi? Ya, nasib pada waktu itu, nasib. Kadang waktu itu kayak, kalian harus lebih bersemangat, harus lebih berusaha memperbaiki keadaan. Oke, siap. Tidak keadaan waktu itu, tapi itu pada zamannya, Tapi kenapa kakak ini gitu sama adik-adik, sama junior nih? Karena kalau dalam karir menurut aku sih nggak ada yang namanya adik atau kakak atau apa gitu. Cuman emang kesempatan kan datang berbeda-beda. Mungkin ada yang duluan, ada yang kemudian. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga suatu saat siapa yang belakangan juga bisa lebih bersinar lagi. Itu kan roda berputar terus. Jadi ya udah, aku tuh kayak waktu pas lagi main sama mereka tuh kayak they're gonna be big gitu. Jadi kayak yuk bareng-bareng. Thank you banget. Itu di situ maksudnya. Membuat saya juga jatuh cinta sama film dan keaktoran, salah satunya lewat pendekatannya Kak Nirina Zubir juga kan. Jadi kita melihat bahwa yang ada di industri film itu manusia-manusia yang punya perasaan luas gitu. Mungkin kalau saya ketemunya mungkin bukan yang profilnya seperti Kak Ana juga kan, mungkin pengalamannya jadi kurang menyenangkan. Jadi mungkin juga misinya di dalam film juga mungkin tidak akan terlalu seperti apa. Mungkin kita juga akan melihat itu mah luarnya doang, dalamnya toksik. Mungkin. Tapi karena pengalamannya justru sama orang seperti Kana sih, jadi kayak soul-nya film itu bukan hanya ada di depan layar, tapi nongkrongnya memang di belakang layarnya juga. Aku pegangan dulu ya karena dipuji terus sama Enggak. Saya harus. Makanya kenapa tadi saya bilang humble anjing, karena emang suka jilat. Beneran kejadian. Ada pisang goreng. ngomong ngejilat padahal dia yang nyiapin makanan. Berarti maksudnya nih emang beneran mau ngasih kan? Iya, tugas saya memang di sini. Ini siapa yang teh? Saya. Kana. Oh ini ya. tadi. Ini air putih. Saya air putih di sana. Oh Anda air putih. Bukan baskomnya. Sederhana aja nih Kak. Iya memang. Tapi ini di kompleks ini kami yang paling mewah. Memang kita di daerah. Mantan wali kota di sebelah loh. Sebelah ada wali kota loh. Bukan ini di kompleks ini, kompleks rumah ini. Ini di mana sih kita masuk sebenarnya? Depok. Karena orang suka pikir, wah ini nuansanya kan Indonesia Timur banget kan. Orang-orang itu sampai pikir, kita setiap syuting ini, kita ke timur dulu. Bintang, gila ya, modal banget bintang tamunya diterbangin dulu. Diterbangin, kita harus ke Indonesia Timur dulu. Siapa ponakan namanya? Baim tadi masuk ke sini. Ini saya kenal tempat ini nih. Relate ya. Karena timur juga. Orang Manggarai juga dia. Ponakanku orang timur juga, jadi makanya itu Tina, rumah-rumah di Manggarai seperti ini ya, langsung gitu dia. Iya. Kak, tapi pertama kali terjun ke dunia entertain itu kapan? Kalau dunia entertain berarti pertama kalinya radio. Radio dulu. Iya. Penyiar radio. Oke, di awalnya di Prambors, terus udah gitu di Prambors nggak lulus karena waktu itu aku tuh baru pulang dari China kan. Jadi kalau orang dibilangin cadel, taunya apa cadelnya? Nggak bisa huruf R. Nah, R nggak bisa R jadi L. Gitu kan. Kalau aku cadelnya adalah S karena waktu itu lagi pakai kawat gigi. Terus karena pulang dari China, jadi D sama T tuh beda pengucapannya. D jadi T jadi T gitu. Jadi aku cadel S D T. Aneh banget ya. Iya. Jadi bagaimana itu? R-nya normal. R-nya normal. Berarti namanya Nirina Raudatul Jannah. Berarti Mamat. Begitu. Iya. Karena kan di China kan nggak ada T, jadi T jadi T gitu kan. Nggak ada T di China? Nggak ada. Samcong. Tidak tebal. Kan kalau kayak ta itu kan bilangnya kan ta gitu kan, tapi tulisannya DA gitu loh. Jadi ta.
Oh. Dengar lagu Roma Irama aja, itu ejaan Haji Roma emang dari Cina. Lo kan menimba ilmu sejauh-jauhnya sampai negara Betul Cina. juga beliau. betul. Betul juga Tidak sih. paham nih orang nih. Oke deh, yang paling paham. Si paling paham Cina emang. Nah dia itu, oke. Ini tadi ada sebuah kebingungan di dalam kepalanya saya. Iya. Kak Nirina itu lahir di mana deh? Saya temennya Alex the Lion, lahirnya di Madagaskar. Sudah, aku duga jawabannya pasti aneh banget. Aku kayaknya asal-usul orang ini pulang dari Cina. Ntar dulu deh, dia lahir dari, kita start awal-awal deh. Madagaskar. Iya, jadi Jadi Kak Nirina itu tempat tanggal lahir Madagaskar. Madagaskar. Udah gitu dulu Madagaskar orang nggak ada yang tahu kan. Sebelum ada film Madagaskar Iya, itu, Madagaskar hanya dikenal kalau ada yang pernah nonton Fear Factor, itu dulu cuman ada hissing cockroach. Kecoa yang bunyi itu yang Iya. itu dari Madagaskar. Oke. Jadi orang taunya Madagaskar. Oh, kecoa itu ya kecoa. Ya, negara tempat lahir gue diingetnya karena Madagaskar kecoa itu. gara-gara kecoa. Kalau saya memang ingat itu gara-gara penguin. Penguin of Iya, Madagaskar. Penguin of Madagaskar, Iya. right. Tapi Ada itu kan memang penguin sana? nggak ada, cuman waktu itu kan memang filmnya dia Ceritanya terpindah ke Madagaskar. nyasar di Madagaskar. Nah, Lahir di Madagaskar. Kenapa Iya. bisa tapi ini? Kenapa Bisa lahir di ngapain Madagaskar? tuh? Pengen ke Madagaskar buat lahir. Bukan. Mak, mau pindah lahir di Iya, Madagaskar, iya. Mak. bukan request. Ketuk, assalamualaikum. Madagaskar dulu. Madagaskar Di aja. sana ya. Iya, masa begitu? Bisa lahir di Madagaskar itu. Karena waktu itu bapakku atau Buya, aku manggilnya, Buya itu diplomat. Jadi waktu itu penempatan pertamanya di Madagaskar. Madagaskar. Madagaskar itu negara bagian atau negara? Dia itu satu kepulauan Pulau, kan? di sebelah negara Afrika. Iya. Jadi kalau ada Afrika yang gede itu, Dia pulau gitu. sebelahnya Dia Madagaskar. salah Tapi dia pulau berdiri jadi terbesar. negara sendiri kan? Negara Madagaskar kan? Apa? Iya, sendiri. Iya, kan? Utuh, dia nggak ada dua negara di situ ya? Di Tidak, pulau itu dia ya? Tananarive ibu kotanya. Tananarivo. Dia tuh salah satu pulau terbesar di dunia juga kan? Maksudnya di deretan pulau-pulau cukup iya, besar gitu gede. pulaunya. Walaupun kalau di sebelahnya Afrika kelihatannya kecil banget, tapi kalau ditarik Afrikanya, woi gede. Iya. Kayak Sumatera, Jawa Sumatera gitu lah Iya, ya. iya, kurang lebih. Berapa lama tuh Kak di Madagaskar? Madagaskar sih 3 tahun ya, 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Nggak, yang hafal Nggak, berarti kakak. nggak ingat berarti Nggak sama sekali ingat, ya? cuman taunya adalah waktu lahir gitu. Ini agak gimana ya ngomongnya ya, tapi kasih tahu aja kalau ini nggak Iya. boleh ya. Tapi waktu lahir gitu kan, bapakku nanya gitu, dokter, yang mana anak saya? Mana saya mau lihat gitu. Masuk aja Pak, yang beda sendiri. Oh iya, karena di Afrika. Di Afrika. Iya. Karena yang lain kayaknya dia semua kan. Seolah-olah kita beda jauh ya. Seolah-olah kita beda jauh ya. Iya sih. Mungkin kita doang kalau lahirnya sama-sama juga ini Ari mana? Kalau kita yang lahir di Madagaskar orang bingung juga. Iya. Sabar Bang, sabar. Aduh agak pusing nih, Iya, yang mana yang pusing, yang mana nih, yang mana, yang mana, Coba yang mana? bahasa Indonesia. Itu yang kakinya udah dicat orange tuh, nah itu cari keriting. Di Madagaskar. Lahir di Madagaskar. Habis itu ke Cina. Dari Madagaskar aku pindah ke Turki. Turki dulu. Ya. Kelilingnya. Ya. Sebagai seorang anak-anak ini, anak diplomat Anak ya. diplomat. Sebentar, Madagaskar sendiri masih sering pulang kampung kalau lebaran. Kan bukan kampung. Tapi bener dong. Oh, Itu kampung Jadi dong. kampung halaman gak sih itu? Ini kampung Harusnya halaman dia, iya dong. karena kan secara sertifikat aku punya sertifikat yang lahir dari surat negara yang Madagaskarnya. Madagaskar itu dengan bahasanya gitu. Itu kalau orang tidak tahu cerita ini ya, saya kalau misalnya buka Wikipedia Nirina Zubir lahir Madagaskar, salah tulis kali dia orang. Makassar mungkin. Mungkin gitu ya. Makassar. nih. Makassar kali Makassar ini. Salah denger kayaknya Iya. orangnya. Makassar itu Mas, tolong revisi. Kalau di itu juga pengurusan ya lahir Madagaskar. Makassar, Madagaskar. Emang itu makanya aku bilang kalau pengurusan gitu Madagaskar. Gimana? Madagaskar. Tulisnya gimana? Ya. Madagaskar. Pakai C Masa lagi Madagaskar. beda? Iya beneran.
gitu udah. Yang pertama gitu, oh yang itu ya. Makanya dikenalnya gitu, oh yang itu yang kecoa bunyi itu ya. Oh oke. Terus beberapa tahun kemudian ada film Madagaskar itu. Begitu ngetik gitu, bikin surat-surat kan. Nama Nirina Zubir. Oke. Sorry, lebih tepatnya Nirina Raudatul Jannah. Ya. Raudatul Kita Jannah. sambut dari Raudatul Jannah. Kasidah biasa, kasidah. Bila kita ada matahari. Itu pengajiannya ibuku itu. Raudatul Di Fafa. Jannah. Iya. Raudatul Jannah. Raudatul Jannah. Ya, karena Raudatul Jannah adalah artinya taman yang indah dari surga. Betul. Jadi Nirina itu diambil karena kalau di Madagaskar panggilan apa ya namanya ya, kebangsawanannya tuh namanya Nirin. Tapi penulisannya Nirina, tapi dibacanya Nirin. Oh, dari situ asal namanya. Iya, jadi nama Nirina tuh dari situ. Kalau di Madagaskar mungkin banyak banget yang namanya Nirin gitu. Terus ya udah Nirina jadi kalau kata buyaku bilangnya jadi Nirina anak harapan dari Taman Surga. Amin. Ya Allah. Semoga tidak mengecewakan. Amin. Nah, Nirina Raudatul Jannah. Tapi dipanggil Nirina, kenapa nggak dipanggil Rai? Rau dong kan Raudatul Jannah. Ya, biar Harus atau Ana. Kenapa nggak dipanggil Ana kan dari Jannah? Karena dulu nama Nirina tuh jarang. Jarang ya? Rina banyak. Iya. Nirin ada gitu. Tapi Nirina tuh jarang. Jadi waktu itu juga cukup waktu masuk ke dunia radio kan pertama kali kita berkarir kan ditanyain kan, kamu mau nama dikenalnya siapa gitu. Hah? Nama dikenal? Nama saya sih Nirina Raudatul Jannah ya. Saya nggak tahu. Nirina. Nirina oke nih Nirina. Ini belakangnya aja nih pikir apa nih. Jangan Raudatul Jannah lah gitu. Masa mau di radio bersama saya Nirina Raudatul Jannah. Bisa sih itu. Tapi itu kayak radio-radio era 60. Iya kan 50-an. Sama ini buka surat An-Nisa deh ya gitu kan. Itu kan bukan. Menuju berbuka puasa biasanya. Iya benar. Siap, Doa berbuka buka puasa. Zubirnya berarti dari? Zubir tuh my dad, Buya. Oh, Gitu. Buya namanya Zubir. Jadi waktu itu pakai pas nama lagi ditanyain mau pakai nama apa, saya pakai Nirina. Zubir oke nggak? Maksudnya untuk bunyi-bunyinya Iya. terdengar oke nggak? Karena kan dipilih kan sama bos-bos kita gitu. Ini aneh, misalnya ini apa aneh gitu. Kalau ini Nirina Zubir, oke juga gitu. Emang siapa Zubir? Emang niatnya maksudnya pengen masuk ke dunia entertainment itu awalnya ditentang sama Buya. Oke, sama Buya. Karena kan bener-bener ya maksudnya khawatir lah anak perempuannya gitu masuk ke dunia yang wow katanya selebriti penuh dengan kemilau dan apa-apa yang lainnya gitu kan. Jadi kayak wah awal-awal nggak diizinin gitu. Tapi ya udah deh. Jadi salah satu caraku untuk membuat bangga bapak tuh kayak ya udah gue pakai namanya dan gue kasih tahu bahwa kalau berkarir di dunia entertainment ini kalau kita bisa jaga diri baik-baik Aman. aja kok gitu. Dan aku akan bikin bangga nama Buya akan ada di layar-layar. Alhamdulillah kalau sekarang film Nirina Zubir. Jadi itu doanya untuk sampai ke sana itu. pas premier pertama kali filmku tuh kayak ngasih lihat bapak gitu kayak jadi film pertama keluar gitu kan. Buya datang tuh? Datang kan waktu pas lagi 30 hari mencari cinta gitu. Jadi bener-bener kayak pas lagi aku bukan mengelihat apa-apanya, aku cuma ngelihat bapakku duduk di situ, terus nama itu keluar tuh kayak Ekspresinya. gue ngelihat reaksinya kan gitu kayak Beliau pun juga nggak awam sama nama itu kan. iya, jadi kan taunya Nirina bukan nama Raudatul akte, Jannah. bukan nama akte. Jadi aku juga nggak bilang bahwa nama yang akan dikeluarkan adalah Nirina Zubir gitu. Jadi pas Beliau lagi bagaimana? keluar, makanya pas lagi ngeliat gitu, terus begitu Buya duduk gini cuman gini. Duduk-duduk diplomat. Iya. Duduk diplomat. Dan itu cukup banget buat seorang diplomat dan bapak gitu kan kayak biasanya kan cuman gitu. Iya, Kalau itu kan gue kayak ya nggak bereaksi apa-apa. Ini pakai ngangguk banyak. Itu udah wes. Berarti dari situ ngobrol untuk melanjutkan karir entertain dan langsung disetujui. Sudah mau nggak mau saya sudah ada di sini. Iya juga ya. Nama Anda udah Iya taruh di juga. sana gitu. Jadi Iya juga. oke ya gitu. Jadi kayak ya jaga diri. Oke. Udah ada restunya berarti. Madagaskar ke Turki, Ya. lalu ke beberapa negara yang ada di masa kecilnya Kak Nirina deh. Iya. Madagaskar, Turki, Hong Kong, Beijing, Yang sempat sekolah, Hong Kong, Beijing, Turki
Masih kecil? Turki masih kecil. Ha. Oke. Turki, Hong Kong sama Beijing tuh yang benar-benar masa SMP ku. SMP. Tapi karena SMP, sefase SMA. itu sama bahasa Indonesia ya? Awalnya kacau. Itu sampai SMA di Beijing? Sampai SMP kelas 3, terus udah gitu. No, SMP kelas SMA kelas 1, terus udah gitu SMA kelas 3-nya pindah ke gimana sih? SMP di Hong Kong. SD di Hong Kong, terus udah gitu SMP di Beijing. SMA balik lagi ke Hong Kong karena waktu tahun 96 itu Mereka menjadi itu kan 97, tapi 98. Tapi waktu itu soalnya waktu itu agak sulit kalau misalnya kita masih punya surat kelulusannya dari negara China. Iya, susah. Jadi aku pindah setahun ke Hong Kong untuk masuk ke sekolah Indonesia Hong Kong yang sekarang sekolahnya udah nggak ada, makanya nyusahin kalau legalisir. Udahlah, sekolahnya ada. Legalisir, kamu gini butuh legalisir. Sekolahnya aja udah nggak ada. Legalisir kemana ya? Legal ini dah pokoknya. Pokoknya legal lah. Masih ingat nggak nama sekolahnya? Yang mana? Yang sekolah lulus itu. SIHK, Sekolah Indonesia Hong Kong. Oh, kalau yang di Beijing? Kalau Beijing itu 55 Middle School. Oh, saya kira kayak SMA 1 cuma nih. Ada namanya. Ada namanya. Kalau bahasa Chinese-nya itu namanya 55 中学. Kayak ngatain ya? Ujung susah lu. Agak ngatain tendensinya ya kalau nggak hati-hati Iya, tuh. kayak- Kalau kayak jenis-jenis lidah kita yang ngucapin tuh agak-agak kesel. Kok bicara apa tadi? Maki pakai bahasa daerah. Iya. Tamat itu balik ke Indonesia. Menjadi penyiar Ada tadi. satu negara lagi, Oh. Marseille. Udah itu penempatan dalam- Marseille, Perancis. Marseille. Ya kalau kita tahu Marseille. Marseille. Bacanya itu Marseille. bahasa Perancis, jadi itu Marseille itu R-nya di atas kayak cola. Croissant. Croissant. Oui, croissant. Croissant. Nggak ada isinya. Itu kosong. Iya kan dibuka. Croissant kan dibuka nggak ada isinya. Coklat ada, almond ada, bukan Coklatnya kosong. Anda pikir gogos kosong tuh. Kosong. Karena akhirnya pulang ke Indonesia? Ke Indonesia itu tahun 97. 97. Ya. Terus Jadi penyiarnya tadi tahun berapa? 99. 2 Pulang ke tahun ya Indonesia? berarti ya? Ya. ke Indonesia dalam rangka? Pulang ke Indonesia karena waktu itu kan udah pilihannya adalah jadi pokoknya Buya bilang gitu kan, so kamu kuliah mau di mana? Kamu mau keluar kah? Atau kamu gimana gitu? Tanpa ragu-ragu dong, Indonesia. Hah? Orang biasanya kuliah keluar, Iya, kamu malah pulang gitu. Kangen sama somai mau bakso. Tapi karena sedekat itu sama Indonesia dengan kehidupan diplomat yang Ya karena di luar lingkungan negeri rumah itu. tetap Indonesia ya? Ya, kita setiap tahun Pulang. musim Cuti, panas pasti iya. pulang kan. Tapi nggak lama dong. Nggak lama. Dan biasa kan kalau kita tidak terbiasa sama sesuatu yang dalam waktu lama tuh malah kangen gitu kan. Dan emang kangen karena kan aku pindah-pindah terus. Jadi kalau pulang ke Indonesia palingan 2 tahun, setahun setengah benar sih. gitu. Terus nanti pindah lagi. Jadi kayak aduh, kalau pulang tuh kan gitu seru. Pengen ngerasain apa nuansanya gitu. Iya, dan- kayak kok pengen nuansa tawuran itu, kok punya kangen itu gitu. Ada ceritanya juga. Orang di mana? Begitu pulang kan aku bilang kan, pokoknya aku kangen sama Indonesia, aku pengen pulang ke Indonesia, tinggal di Indonesia, kuliah di Indonesia. Beneran ya? Iya. Nggak nyesel? Nggak. Temen aku udah ngomong, udah di Amerika aja, barengan sama gua gini. Udah di sini aja, gini. Nggak. Amerika. Kalau yang lain mah bisa jalan-jalan lah, tapi gue pengen pulang ke Indonesia. 97. 98 tahun. Di mana waktu itu? Karena lanjut. Jakarta kan? Jakarta di Perbanas. Oh, itu ya di Kuningan. Iya. Oh, kampus Perbana. Iya, daerah-daerah situ kan, tapi waktu itu juga apa namanya? Iya, itu Trisakti. maksudnya kota lah itu. Iya. Masih sekitar-sekitar Dan situ. kampus kami kan banyak waktu itu sih lebih banyak perempuan itu gitu nggak ikutan demo apa segala macam. Yang dikirimin ayam dan pakaian dalam itu kampus kami. Oh, ya kan? Bagaimana ini menyikapinya? Waduh, bagaimana nyikapinya? Pulang aja deh. Deg-degan. Begitu pulang, aduh itu pengalaman luar biasa ya.
pulang kan nggak ada kendaraan umum sama sekali Iya. dong gitu, udah pada jalan juga udah pada chaos. Jalan dari Kuningan ke Kebun Jeruk. Terus ya ampun itu ada jauh banget ya itu. jauh, udah gitu ada pick up segala macam. Gimana kodenya apa ya? Halo? ikut gitu. Naik ke bak, terus gitu turun di Komdak, jalan lagi. Ya udah gitu. Itu pasti pengalaman sih. agak menyeramkan Itu sekali suasananya. menyesal tidak? Ketika udah dikasih pilihan mau lanjut di mana, pilih Indonesia Iya. terus ada kejadian gitu. Kalau dibilangin jujurnya, kalau ngomong ya nyesel gitu. Ya. Tapi ternyata ya untung enggak juga, karena kalau misalnya aku pun di luar, terus waktu itu kan pada saat itu dolarnya naik banget kan. Dan waktu itu karena terjadi kakakku salah satunya itu lagi kuliah di China, di Beijing gitu. Terus ya udah waktu itu pilihannya gitu. Nak, pulang deh nak gitu. Ini gimana dolarnya segini kan gitu. Akhirnya alhamdulillah dia cari-cari cara dapat beasiswa. Jadi dia nggak pulang. Tapi ya itu Lanjut, ya. pilihannya di hidupnya gitu. Ini by the way ngomong rokok boleh nggak sih? Boleh dong. Oh boleh, oke. Jadi pilihan hidupnya waktu itu gitu. Jadi benar-benar kayak karena dolar lagi tinggi gitu kan. Jadi pilihannya antara beli roti satu atau rokok untuk menyambung hidup gitu. Akhirnya dia pilih ya rokok karena waktu itu kan makan sekali habis kan. Kalau rokok maksudnya sekali Iya, tapi tuh bisa sambil berpikir tuh. Itu pilihan Berikutnya apa ya? para Berikutnya mahasiswa apa? itu. Saya juga begitu. Biasanya kalau uang tinggal 10.000, Iya. makanan 7.000, kayaknya kita cari makanan yang 3.000, 7.000 rokok. Soalnya Biar kan tidak kalau pusing. di sana nggak ada kuah nasi Padang kan? Oh, iya. Iya. Kalau di sini kan cukup Masih itu. ada. Kalau di sana nggak ada. Tapi kadang-kadang kalau ke nasi Padang, kalau kita minta kuahnya doang, zaman kita mahasiswa dikasih lauk. Orang Padang mah baik-baik. Terima kasih. Iya, Ada. iya, kadang-kadang gitu tuh. Oh ya Buya itu karena Padang ya. Iya. Iya, panggilan Buya. Aku tuh Sumatera banget. Jadi my dad itu Pariaman, my mom Bukit Tinggi Aceh. Oh, Jadi Sumatera sekali nih. Sumatera. Sangat Sumatera. Kenapa gitu? Akhirnya pertama kali di radio, kita Ya. kembali nih pada titik tadi yang mengagetkan. Setelah kerusuhan ya. Pulang dari Cina ini Ya. tadi. Pertama kali masuk radio itu apa? Prambors ya? Prambors waktu itu masuk, terus udah gitu ikut training. Tapi itu tadi Nggak aku bilang masuk. kan nggak lolos. Kenapa radio? Kenapa? Maksudnya apakah di Iya. Cina dulu sering main radio atau apa? Enggak jadi. Sering main radio. Main radio. Iya. Indonesia Roger masuk Terrell. Indonesia. Pernah lagi, seru lagi. Imajinasi orangnya kayak apa nih orangnya karena denger suara doang. Iya. Anyway, jadi waktu itu kenapa radio? Justru sebenarnya itu gara-gara temen-temenku. Karena waktu pas lagi masuk ke kampus, waktu pas lagi jurusan manajemen itu, aku tuh udah kayak, aduh, sebenarnya bukan ini sih pengennya aku gitu, tapi nggak apa-apa lah buat nyenengin orang tua. Aku tetap ngambil kuliah karena pada saat itu sebenarnya aku udah bisa jalanin hidup tanpa kuliah. Karena waktu itu bahasa Mandarin tuh kan jarang yang Oh, bisa. udah bisa jadi penerjemah dan lain Beberapa sebagainya. orang yang udah tahu udah pakai aku sebagai penerjemah, Iya. udah memakai aku, terus udah gitu mereka udah yang bener-bener kayak, Rina udah langsung aja kerja, bisa kok kamu. Iya. Apa Tahun segitu lagi. tahun segitu Itu kan memang- gaji dolar. Iya. Cuman pilihan orang tua nggak boleh. Pokoknya nanti dulu kamu besar kepala, nanti gini. Pokoknya intinya kamu terserah setelah kuliah kamu mau ngapain terserah, tapi kuliah Harus dulu. kuliah. disuruh. Harus kuliah. Minang lagi. Kuliah nomor satu. Nama membanggakan nama orang tua ya. Mau dapat Iya. apa juga kalau Tidak kuliah. tidak kuliah, sabar dulu. Iya, bener-bener ya nggak apa-apa deh waktu itu pikiran ya udah deh menyenangkan orang tua jadi kuliah. Terus udah gitu dari kuliah tadi aku lagi ngomong apa ya sebentar? Kuliah. Mau masuk radio. Radio. Iya. Iya. Itu gara-gara teman, keinginan gara-gara nggak? teman. Keinginan nggak? Diceburin kerja, teman. ya. Enggak, iya. Di Radio. Madagaskar nih. Enggak, terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Diceburin teman. Diceburin teman. Diceburin teman karena waktu pas lagi kuliah tuh aku kerjaannya gitu. Pokoknya yang paling ibaratnya aku tuh nggak bisa ngelihat situasi sepi. Awkward. Kalau sepi tuh pasti aku kayak Oh. sampai akhirnya teman-temanku udah pada ngerti kan, ini orang beneran deh bawel banget sih gitu. Aku tuh bisa kayak kalau dari kampus nih dari pintu depan anak-anak di jauh di belakang, Nerina udah dateng tuh katanya gitu. Padahal jauh banget gitu. Gitu. Gue udah tahu lu dateng. Kok tahu sih gitu? Gila lu nggak nyadar suara lo dari ujung sana sini kedengeran? Enggak sadar. Ya maaf ya. Suara kita kan suara kita. Aku sadar gitu. Nah akhirnya sama mereka
dibikinin CV. Waktu itu Radio Prambors lagi ada pembukaan. Jadi aku masuk ke Prambors tuh aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ditelepon. Oke, benar ini dengan Nirina Raudatul Jannah. Oke. Iya benar, kenapa ya gitu? Iya ini kami dari Prambors. Prambors, kenapa Prambors? Iya kamu lulus untuk tahap pertama, silakan lanjutkan untuk tahap kedua. Lulus apa ya? Gak tahu nih. Gak tahu sama sekali. Aku nih nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba di depan teman-teman pada hihihi gitu. Oh ya makasih, terus gimana ya gitu. Oh nanti kasih tahu gini. Oke. Terus aku tutupin telepon, terus aku yang kayak, apa sih? Kalian ngapain nih? Apa gitu? Kita kirim lu katanya CV lu kita buatin semuanya karena lu bawel banget. Kita udah tahu lu kerjaannya, udah lu ngomong aja sana. Penyiar radio kan, ngomong kan, dibayar seneng kan? Sono daripada kuping kita yang pecah katanya. Seitunya mereka. Dan teman-temannya Kakak segitunya dia dulu sampai kalian daftarin. Daripada siaran di telinga kita, ini nih ada jalurnya. Segitunya ya kalian kayak aduh ini kita harus energi dia ini harus kita bawa ke sesuatu ini. Daripada kita yang pusing gitu. Kalau di atas meja kita nggak sanggup nih kita nih. Gitu ceritanya. Didaftarin. Didaftarin sampai akhirnya lulus, sampai akhirnya aku ikut pelatihannya segala macam. Ya udah, totalnya kan nggak lulus Itu di Prambors, cadel-cadelnya. cadel SDT gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas aku udah pikir tadinya udah mulai seneng sama dunianya kayak ya tapi kayaknya bukan buat gue nih gitu. Tiba-tiba begitu pas udah nggak lulus ada Dado Parus nelfon aku. Dado Parus adalah? Dado Parus itu pokoknya dia pada saat itu dia di kayaknya di Hard Rock FM, pokoknya di lantai 8 Sarina Tamrin itulah gitu. Radio juga tapi? Radio juga Oke. gitu. Terus udah gitu di Hard Rock apa ya? Aku juga. Oh, dia juga di Prambors juga. Oke. Dia di Prambors justru sorry. Dia di Prambors terus udah gitu ya dia mungkin ngelihat gitu Melihat kayak potensi gitu. gitu. Nggak lulus di Prambors. Nggak lulus. Oke, tapi Terus potensial ditelepon. nih. Nerina, kamu masih mau jadi penyiar nggak? Udahlah, kemarin aja ngetes nggak lolos, malah dibilangin cadel SDT. Itu sumpah teraneh dalam hidup gue, cadel SDT. Itu kamulah manusia yang paling seksi. Tuh. Nggak terima banget sih bilang manusia paling seksi. Langsung tidak diterima. Biasanya cicak loh, ini udah botol. Kayaknya kamu namanya sih deh, tapi karena dia carinya Gitu ya, oke. Terus? Udah dari situ terus bilang, Nerina, udah nggak apa-apa. Ini ada satu radio lagi baru mau buka. Dia lagi nyari penyiarnya gitu. Nggak mau, udah kecewa kemarin digituin karena pelatih udah ngarep banget kan, udah pelatihan satu lewat, psikotes lewat, apa lewat gitu. Terakhirnya nggak lewat. Ya udah, enggak, yakin deh. Oh, sama satu lagi waktu di Prambors, cempreng. Oh, kata mereka. Iya, Ini cadel elektoral SDT cempreng. plus cempreng. Jadi kayak Saya kayak begitu ngamuk sih. Ini maksudnya mau ngata-ngatain patah hati kan, patah hati banget. Nolak aja, nggak usah Iya, nolak aja, gak usah kasih tau kekurangan. Cadel SDT masih bisa dipahami lah karena kebiasaan berbahasa. Iya. Cempreng itu ngatain banget sih. Udah nggak ada pilihan lain, lu ngatain doang. Itu karena suara nggak ada bass-bassnya, katanya treble semua. Jadi aku kayak ya udah gimana, orang itu kan gue gitu. Dah akhirnya gak Nerina, yang ini nggak apa-apa kok. Suara cempreng pun dicari. Waduh, 2 kali dikatain. Ini sebenarnya pujian apa enggak ya? Iya. Tapi kayak menarik. Oke lah. Oke, saya coba deh gitu. Radio apa? Radio apa tuh? Waktu itu MTV on 1016. Waktu itu MTV Sky. Yang akan kemudian Pertama MTV on 1016, kemudian MTV Sky. Jadi radionya. Terus akhirnya Trax FM. Oh, itu yang membawa Kak Nah juga menjadi VJ pada setelahnya. Kurang lebihnya. Oh, Jadi step by stepnya itu salah satunya itu dimulai di situ. betul. Jadi pas lagi akhirnya masuklah ke radio itu kan, diterima kecemprengannya, diterima kecadelan SDT-nya, terus dan segala personality-nya, alhamdulillah lolos masuk di situ kan. Malah karakter. Udah berkarakter kali ya, nggak ngerti. Iya, Tapi iya. tetap pas lagi siaran kan, kalau siaran itu ada yang namanya prime time sama yang biasanya Iya. aja kan. Nah yang prime time itu kan jam 6 pagi, pagi 10. sampai jam 10. Terus jam 4 sampai jam 8 malam. yes. Nah aku siarannya jam 10 sampai jam 1. Oke, jam yang 1 masih sampai siaran jam prime time, Isi-isi iya. aja. Bintang-bintang siarannya udah balik dulu ya. Iya, Kak, aku Silakan masuk. tampil ya. Oke. Sendiri apa berpartner? Sendiri. Sendiri, ya. Tapi terus waktu itu akhirnya adalah dapat kayak getar cinta, ternyata masuk ke situ karena kan
berkesinambungan ya, maksudnya MTV-nya, jadi ada MTV Getar Cintanya tapi versi radio gitu. Jadi mulailah bawa kayak gitu-gitu segala macam, udah. Terus tiba-tiba dari MTV-nya juga ngomong gitu, penyiar-penyiar kalian ini dong casting buat kita, dia bilang gitu. Kita lagi mau nyari VJ juga gitu. Oke gitu, aku casting segala macam, udah. Casting segala macam, dibilangin lulus banget enggak, dibilangin enggak juga dipakai terus sebagai guest VJ selama 2 tahun. Tapi kan ada titel guestnya ya, jadi kan belum resmi gitu. Kayak gerah juga ini. Iya kayak 2 tahun aku nggak sekolah, aku bolos demi siaran apa. Tapi saya 2 tahun lama juga ya gitu. Sampai akhirnya ternyata butuh 2 tahun untuk mereka akhirnya, oke, Nirina, kamu menjadi VJ kita. Iya, udah. Lagi dari situ. Ya, baru kesampaian deh. Tapi Buya gimana? Itu Buya nggak kasih. Kan awalnya mau jadi penerjemah aja yang memang. Jangan sedih, aku awalnya disetting masuk ke UN karena aku waktu itu kurangnya 2 bahasanya kan. Jadi maksudnya waktu itu bisa bahasa Chinese, English, terus waktu itu juga kan Korea sama Jepang, maksudnya bisa. Kalau Korea kan sama yang sesama umur, Jepang juga kan kurang lebihnya kanjinya tuh kan hampir sama Mandarin kan. Nah tinggal tuh tambah lagi 1 atau 2 bahasa lagi untuk bisa masuk ke UN gitu. Jadi udah ditargetinnya gitu, wah tapi serius sekali gitu. Jadi dalam masa-masa di radio ini Buya nggak tahu? Enggak. Ke VJ-nya MTV sudah di depan layar dong. Sulit untuk gak ketahuan tuh. Kalau radio masih oke lah. Tapi kan butuh 2 tahun tuh masuk ke VJ. Jadi dari 2 tahun itu disembunyikan total. Jadi pura-pura aja kuliah nih, lagi kuliah, tapi siaran. Iya, karena Maida lagi di luar negeri. Di luar kan? Buya tugasnya nggak di Indonesia kan? Enggak, jadi nggak tahu. Jadi aku bekerja segala macam itu dengan karirku itu nggak tahu karena di luar negeri. Cuman taunya adalah Kamu udah berapa tahun kuliah? Kayak belum lulus-lulus nih. Nih Buya sama Mama udah beli tiket ya. Ini rencananya sih kamu untuk menghadirin kelulusan kamu. Waduh. Tiba-tiba. Aku cuman postpone 1 tahun kuliah untuk maksudnya biar full konsentrasi kerja. Aja dulu gitu. Begitu ditelepon geter dong, dari Perancis pulang, beli tiket kan mahal ya. Langsung kayak duk ya udah kuliah lagi, selesain. Udah abis itu udah begitu selesai kasih ijazah, udah ya. Ini buat Buya, buat Mama. Sekarang giliran aku berkarir entah kemanapun itu membawa aku, tapi I wanna go gitu. Yang penting ini udah permintaannya udah aku penuhin ya. Nilainya juga lumayan kan gitu. Ya udah abis dari situ barulah. Berarti sampai era-era penyiar itu Buya belum tahu, kemudian di VJ udah. VJ juga. Di VJ itu sebenarnya akhirnya berbarengan waktunya sama film. 30 hari mencari cinta itu 2003 ya itu. Ya, itu tuh periodenya tuh. Wah, itu satu bulan yang menurut aku lumayan ngetes fisik dan mental karena waktu itu baru mulai merintis jadi VJ, baru dijadiin VJ kan. Baru resmi. Di saat yang bersamaan film masuk. Sementara ini dua-dua jadwalnya padat banget. Syuting film kan almost every day dong. Apalagi memang waktu itu peran utama juga gitu. Jadi ya udah setiap hari. VJ juga setiap hari. Jadi kalau filmnya judulnya adalah 30 hari mencari cinta. Nah hidup aku 30 hari tidak tidur. Karena keliling. Karena syuting dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore untuk MTV. Terus jam 6 sore sudah ada di lokasi sampai jam 6 pagi lagi. Terus kemudian jam 7 sudah ada di MTV tidur lagi. Di mobil doang. Tidur di mobil doang udah. Jadi bener-bener istilahnya kayak itu momen pembentukan diri dan pembuktian diri juga ke orang tua, ke karir juga. Jadi ngomong sama MTV, lo bisa nggak nih? Lo bisa nggak ninggalin MTV apa segala macam? Lo syuting boleh, tapi lo nggak ninggalin MTV. Bisa. Nggak tidur nih. Ya bisa. Yang penting bisa aja dulu. Bisa aja dulu. Itu masih 22, 23 ya karena waktu itu ya. Iya, 22, 23 benar. Kak, sumpah saya 22, 23 itu hidup semau-maunya saya, Pak. Tidak ada apa-apa. Tadi pas bilang bangun juga ngapain nih, Pak? Lu tidur aja lagi. Tadi karena pas bilang kan itu tahun 2003 kayaknya deh. Itu 2003. Saya masih itu kayaknya lagi pencuri mangga saya deh, punya tetangga. Di Fak-Fak masih panjat mangga tuh. Saya umur 22, 23 itu sangat-sangat tidak bertanggung jawab dengan hidupku. 30 hari mencari cinta itu dia head to head sama Terminator 1.
Kak, sorry. Saya harus tahu kenapa itu penting. Iya. Saya harus kasih tahu kenapa itu penting. Kenapa? Jadi kami nih mengenai referensi film, saya Abdur beberapa teman tuh selalu cerita tentang betapa kami itu sangat suka Kartun. film animasi, kartun, Ha. film kecil. Dia nggak relate. Kita nonton Dragon Ball, Naruto apa dia nggak relate. Ya, kamu kecil nonton apa? Terminator. Jadi Pantas jualan senjata dia. apapun ukurannya yang penting filmnya Terminator. Terminator. Makanya dia akan ingat film itu karena Iya. sama dengan film yang dia lagi suka banget nonton, Iya, yaitu saya ingat. Terminator. Saya masih, wih. Aneh banget lu, Dia bro. bisa jadi aluminium kan. Itu. Ih, mataku bisa Karena udah bagi waktu di dua Iya, itu gila. ini. Itu yang namanya 30 ya. Ini film apa tadi? Yang mau di ini lagi Ini- pakai baju apa sih ini? Tinggal meninggal. Tinggal meninggal, film ini terbaru. film terbaru Yoi. bersama Imaginary. Yes. Ini meninggal. Kristo Emmanuel bukan? Betul. Iya, kalau Kristo Emmanuel. karena tadi cerita 30 Hari Mencari Cinta debut di film, ini debutnya Kriston ya, Iya. sutradarai. Iya. Ya, kan seperti aku bilang sama kamu kan, Iya. aku suka sama orang-orang, terus aku sebisa mungkin ingin terlibat dan juga ingin kayak yuk Momentumnya, iya, gitu. iya. Nah ini sama waktu Kristo juga kayak Kak, aku ada cerita ini gitu. Hayo, mereka tahu peranannya apa ya, hayo aja dulu gitu. Dia happy banget nggak kerja sama dia? Dia Oh my orangnya ini God. banget kan, dia orangnya. Dia ini, oke, kalau mungkin beberapa orang ngelihat ADHD adalah sebuah penyakit dan yang kayak istilahnya, ya gitu kan. Tapi untuk Kristo, maksudnya benar-benar dia bisa menggunakan ADHD-nya itu ke hal yang baik gitu. Maksudnya kayak perinil-perinil diurusin. Ada logbooknya dong, Iya, kita iya. syuting udah ada buku panduannya terhadap Yes. make up, wardrobe, apa segala macam. Terus udah shot-shotnya dari mana aja. Detail banget tuh. Detail banget. Aku kayak, wah luar Oh, dia tuh biasa sekali. ADHD dia. Aku kira dia tuh aneh doang. Sorry Kirsta maafkan. Sorry Kirsta maafkan. Tinggal meninggal. Saya itu dipanggil apa ya, nonton. Tinggal meninggal berapa kali kemarin, mereka ada pemutaran terbatas sama apa namanya? Iya, special screening-nya. Special screening. Saya tidak sempat datatang, jadi saya penasaran sekali Tinggal Meninggal ini filmnya bagaimana Tinggal jadinya. meninggal. Dia, Jadi apa di situ? aku di situ jadi ibunya atau Mama Gema, mamanya Gema. Pemeran Oh. utamanya kan namanya Gema, Iya, iya, yang iya. dimainkan oleh Omara. Iya. Nah, di situ mamanya Gema tuh nikah dari umur muda banget. Terus bapaknya sebenarnya dari dulu, jadi emang jeda sama bapaknya tuh jauh banget gitu. Jadi obrolannya nggak masuk lah. Ya didominan sama bapaknya lah Oke. gitu. Jadi kayak sebagai istri cuman yang iya gitu. Terus kemudian bapaknya selingkuh. Bapaknya selingkuh, meninggalkan keluarga kami. Jadi aku sama Gema, Mama Ayu sama Gema. Terus karena ditinggalkan gitu kan sakitnya, maksudnya kayak selama ini udah devoted banget, udah sangat mengabdi banget sama bapaknya gitu, tiba-tiba ditinggalin terus pergi gitu. Akhirnya aku mencari cara gimana caranya ya menyenangkan diri sendiri. Ternyata akunya juga sibuk dengan membahagiakan diri sendiri, pacaran, Lupa tentang sama anaknya. Jadi si Iya. karakter utamanya ini justru anak yang Nggak tersisihkan. mendapat kasih sayang orang yang tua. tidak tumbuh dengan kasih sayang sempurna Yang dari utuh ibu itu. bapaknya ya, atau yang dibutuhkan gitu. Jadi benar-benar dia udah gitu anaknya socially awkward lagi kan, yang kalau ketemu sama orang yang Iya, kayak iya. aduh gue mesti ngomong apa ya, nanti dia bakal suka sama gue apa enggak ya gitu, apa segala macam. Dan ternyata dia nggak sadar dia melakukan itu semua, dia tuh suka komat kamit. Jadi kalau dia pikir di kepala dia tuh ada suara, aduh nanti dia gimana ya, ntar dia suka nggak ya sama gue, ntar gue ngomong apa ya segala macam. Buat orang lain ngelihatnya tuh dia lagi gini, Aneh. gitu. Padahal itu dia lagi ngomong di otaknya gitu. Oh, si karakter utamanya ini Omara Iya, yang main ya. Omara. Yang main. Dan ini kan kalau kita lihat di trailernya ya, itu memang pendekatan teknisnya dan ininya juga kan cukup unik ya, pendekatan teknis yang diambil sama Kristo dalam film ini gitu. Aneh nggak? Maksudnya kayak kan ada beberapa tuh yang saya lihat, lagi ada Omara, ada karakternya Kana, tapi tiba-tiba Omaranya ngobrolnya ke tempat lain gitu. Iya, breaking the fourth wall. Yes. Memang ternyata kalau pas lagi kita nonton tuh, jadi kayak emang
ini adalah isi kepalanya dia gitu loh. Jadi dia menghadap kamera untuk breaking the fourth wall itu adalah sebenarnya dia lagi ngomong juga. Kalau misalnya lagi di pemakaman gini, senyum tuh boleh apa enggak sih gitu loh. Cekrek senyum dia. Terus pemakaman salah gitu. Tapi ya itu kenapa breaking the fourth wall tuh untuk menggambarkan bahwa itu dia tuh kita lagi berada di isi kepalanya dia gitu. Oke. Itu menurutku sih Kristo cerdik banget main yang begini-begini tuh. Dan Omara juga luar biasa sekali. Saya lihat aktingnya di trailernya aja sih itu ya meyakinkan banget gitu bagaimana caranya dia bawa kita ke dirinya gitu. Betul, dan emang dia harus sebesar itu aktingnya gitu loh. Karena kan maksudnya bener-bener gimana ya kita sebagai orang yang maksudnya kayak memerankan karakter ini, dia tuh bener-bener bisa seberapa detik tuh ganti emosi. Jadi kayak misalnya kayak aduh tapi ya guys tapi ya nggak apa-apa deh gitu. Jadi kayak waktu pas lagi syuting aja tuh aku bener-bener kayak ngeliatin dan aku nggak boleh ketawa dan segala macam kan. Jadi kayak bener-bener Omara lagi acting gitu, aku cuman kayak aduh aku nggak boleh ketawa lagi. Aduh padahal dia keren banget tapi kayak di satu sisi kayak aku nggak tahan, dia lucu banget gitu. Jadi kayak oke, gitu. Jadi kayak aku harus di situ kalem, dan di situ kan Ayu ini adalah ibu yang toksik tapi tidak sadar kalau dia tuh toksik. dia Karena mikir udah baik-baik aja nih. Ya, everything is fine karena emang semestinya mungkin harusnya begini gitu kan. Bokap lu ninggalin gua enggak kan cukup gitu ya. Iya, gue juga berhak dong bahagia gitu. Jadi nggak sadar kalau itu toksik gitu, dan hubungan anak sama ibunya akhirnya berujung-ujung seperti mesin ATM aja gitu loh. Toksik sih ibunya. Makanya aku kayak suka. Oke. Ya main siapa aja nih? Omara, ada Ardit Erwanda, ada Ardit ada. Ya. Bang Aco juga ada ya? Aco ada juga, Cindy Huang, terus juga ada Nada, anak teater yang sama Kristo diambil. Ini juga film perdananya, sama Mario Cesar juga, YouTubers yang film perdananya juga. Mawar Deyong ada. Dia juga ngisi soundtrack juga ya? Soundtrack, dan ini film perdananya dia masuk komedi. Oke. Biasanya kan drama-drama. Haru biru drama-drama. Gitu. Kalau Kak Nama udah nggak usah kayaknya semua film udah pernah Kak Na jajal ya, termasuk genre kayak begini juga ya? Cukup banyak. Cuma masih penasaran juga sama action. Action udah pernah belum? Udah, tapi masih pengen gali lagi? Masih, karena tantangannya luar biasa sih. Dan I like tantangan. Berarti kalau boleh satu film yang pasti akan bikin Kak Na tergerak, itu sudah pasti action? Ya, alam semesta izinkan aku, si orang yang tingginya kurang dari 160 ini memainkan film action. Pasti bisa, pasti. Tapi 14 Agustus yang pasti teman-teman, 14 Agustus kita akan menyaksikan film Tinggal Meninggal karya Kristo Emmanuel debut ya? Debut. Yang waktu Kakak Bos, dia jadinya co-director sama saya. Memang kalau Kristo Emmanuel itu dia juga daya imajinasinya tinggi. Menurut ya, daya imajinasinya tinggi, sama dia teliti banget kalau buat sesuatu, karena ternyata ADHD. Tapi lihat Omara tuh ingat Kristo tau? Di trailer ya? Iya. Kemarin stand up fest kan diputar tuh. Iya. Itu tuh di kepala. Karena mungkin saya baru habis ketemu Kristo di luar ya, terus jadi pas masuk diputar itu kayak Kristo banget kan sih. Tapi kan memang sebenarnya ini sepenggal cerita hidupnya Kristo. Jadi waktu itu Kristo tuh pernah, maksudnya kayak dia harusnya pindah sekolah, tapi terus udah gitu dia ngomong sama teman-temannya, guys, gue mau pindah sekolah ya. Tiba-tiba teman-temannya yang nggak akrab itu tiba-tiba nulis surat, kita akan merindukan kamu, kita akan kehilangan kamu, apa segala macam. Ternyata orang tuanya bilang, Kristo kita nggak jadi pindah deng gitu. Nggak jadi pindah ya? Ya udah, aku kasih tahu lagi ke teman-teman. Guys, gua nggak jadi pindah. Nggak jadi pindah. Oh ya udah. Lah, dicuekin. Jadi waktu itu dia sempet seneng gitu diperhatiin, tiba-tiba setelah balik lagi, lah kok biasa aja. Pantas 6 tahun SD, 6 sekolah Kristo waktu itu pindah terus tuh. Iya. Dia pengen dapat perhatian itu. Iya. Tapi maksudnya ini bukan apa namanya, gaya-gayanya Omar tuh ngomongnya Kristo banget. Iya. Kita bisa kalau menjelaskan ke kita kan kayak Kakak Bos tuh. Mat, nanti kok gini ya, gini. Itu terus hilang. Iya. Terus hilang. Dan ternyata aku tuh baru aku bilang gitu kan, Kristo kenapa ya? Maksudnya kayak pilihan
cast-nya gitu, lu pilih kayak gue atau Omara apa segala macam tuh atas dasar apa ya gitu. Nggak tahu Kak, kayaknya lu semua punya keanehan yang sama deh sama gue gitu. Terus gue kayak itu pujian apa enggak ya? Enggak, tapi emang iya. Untuk bilang itu cek di mana? I think Dr. Syaraf, is it? Oh, atau psikolog bukan ya? I have no idea, gue belum ngecek juga, tapi kayak Pokoknya penting jangan cek di Facebook aja. Cek, ada itu. Cek di Facebook kan biasanya jawab pertanyaan tiba-tiba muncul hasilnya. Bukan begitu. Itu kayaknya cuma aplikasi aja gitu, nggak usah cek di Facebook. Cek di Ada kan? Ada cek begitu di Facebook. Orang gitu. udah AI ChatGPT cek Facebook. Ya makanya saya bilang jangan. Jangan cek di Facebook. Iya. karena suka kalau lagi ngomong-ngomong kayak gini gitu, tiba-tiba aku tadi ngomong apa ya gitu. Tadi kejadian kan? Iya. Tadi sempat. Tadi aku tadi di mana posisinya kita nih? Oh itu salah satu ciri menurut Salah Kristo. satu kalau disleksia kan hal yang paling mudah adalah you don't know yang mana yang kiri, mana yang kiri apa yang saya kanan itu. gitu. Kalau refleks, itu apa yang kalau berpikir? tahap yang paling ringannya dari disleksia. Terus kemudian nggak tahu D sama B apa yang kebolak-balik gitu. Aku biru hijau. Oh, itu Biru hijau kiri kanan. Kiri kanan saya ya. mau bicara tapi takut menyinggung ya. Kiri kanan itu goblok kan Anda mau bilang gitu kan. Itu bukan disleksia, itu goblok gitu kan. Tidak, saya kiri kanan. Saya pernah Saya kiri kanan juga ya. hilang di Surabaya apa mobil ya. Itu karena Kok kasih hilang mobil? tidak, saya pegang map. Teman saya nyetir. Iya. Oh. Mat, kiri atau Hilang kanan? mobil. Coba sabar dulu. Maaf ya Kak. Iya. Saya pernah di Surabaya hilang mobil. Bukan hilang mobil, Tadi hilang apa? jalan. Hilang mobil kan? Hilang mobil. Dia bilang tadi. Ya kan, tidak Saya di ya. Surabaya hilang mobil. Teman Lu saya pegang nyetir, saya bawa maps. Terus hilang mobilnya apa? Bukan, maksudnya mobil hilang arah. Oke. Hilang mobil arah. Makanya kan saya bilang tadi. Hilang arah mobil. Oke. Sekarang kan, Kayaknya sih. sekarang dia sudah berusaha menunjukkan dia punya apa, tapi menurut kita hanya goblok aja sebenarnya. Kamu jangan terlalu bawa-bawa itu ke unsur psikolog. Tidak, kalau saya kayak Kayaknya begini bukan, tidak ada hubungannya sama ilmiah, goblok aja itu. ini nih kiri apa kanan nih, Oke. depan ini misalnya Ini mau kamu belok. bisa baca ini nggak? Bisa. Oh sorry belum selesai ya cerita. Baca map. Bukan, kalau baca kayak prompter gitu bisa baca atau baca buku bisa nggak? Baca buku bisa. Dia nggak segoblok itu juga. Mama gini, baca buku bisa sih. Kauku, aku, begitu. P-E-R-G-I, pergi, begitu. Saya itu Kak, selama kita konten sering banget ngatain dia goblok. Tapi kan caranya Kak Nirin ini lebih jenius. Kamu bisa nggak kayak baca prompter atau buku? Kamu kaget. Kalau buku bisa sih Kak. Saya prompter Sudah aku bilang sama Ali. Sudah aku bilang Iya. episode ini akan menyenangkan. Sudah aku bilang. Nangis ya Allah. Aku bilang episode ini akan menyenangkan. Prompter saya sempat balik tuh. Prompter. Oke. Kenapa Bisa. prompter? Buku, Bisa baca woi, buku sabar. dah. Kalau buku bisa sih Kak. Ya Allah. Enggak Kaget. maksudnya, aku nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa baca itu, jadi kalau baca lagi baca satu paragraf, terus kemudian di paragraf kedua, ketiga lumer hurufnya. Oh, harus nyari-nyari dulu itu. Jadi lumer, wah gini. Oh, Ini gimana maksudnya di mata nyelesain? kita? Di mataku. Dia berantakan gitu. Bahkan aku punya satu pengalaman yang memalukan sekali. Aku pernah menjadi newscaster. Oke. Oke, newscaster ya, Prompter banget dong serius itu. ya, prompter banget kan di depan sini. Dah lagi baca gitu, lagi baca. Oke pemirsa, kita saksikan video mengenai orgasme berikut ini. Cut, semua mata memandang. Gue pasti salah baca. Kenapa? Kakak tadi tahu kakak bilang apa? Emang aku bilang apa? Balikin prompternya. Jadi waktu aku baca, itu ada huruf N sama I jalan-jalan gandengan tangan gitu. La. Bahkan di kepalaku ada suaranya gitu. La. Aduh, tapi kan gue lagi baca prompter. Jadi fokus nih Rina, fokus. Biarin aja ada huruf N sama I jalan-jalan, bodo amat. Yang penting fokus, konsentrasi baca yang lainnya. Oke. Pas lagi dibilang gitu kan, aku baca apa ya?
prompter balikin. Pas lagi dibalikin ternyata organisme. Aku bacanya sama N-nya main-main, bercanda ke N tempat itu lain. yang tadi jalanan gandengan tangan. Organisme. Bro, N sama E kemana lu? Di saat dibutuhkan. Di situ tuh kamu dibutuhkan banget loh. Banget, karena itu menjadi fatal. Menjadi Aku fatal. punya orgasme. Jam 5 pagi, berita pagi. Mari saksikan video mengenai orgasme Oh, berikut aman. ini. Masih jam 5 pagi masih aman. Itu prime time. Ibu-ibu ya. Udah bangun sarapan dia. Lagi Jam 6 sarapan. kan? Jam 5 pagi kan? Iya, jam 6 pagi. pagi, jam 6 Lagi pagi. masak tuh. Suami gue perasaan semalam udah kenapa dibacain? Ibu-ibu kaget banget tuh pagi-pagi itu. Iya kan, Gara-gara itu N-nya berasa dia jalan kebayang tuh. nggak ibu-ibu nonton gitu terus Iya. yang gitu cuman binatang kecil-kecil Mana kan organisme ya. Iya. Sementara gue ngomongnya yang lain gitu loh. Abang-abang mesum udah begadang semalaman tuh, baru mau tidur tuh. Orgasme berikut ini. Apa nih orgasme? Tahan dulu. Iya. Semut aja semut. Apa nih berenang-renang tik gitu. Tapi dia Sampai jalan-jalan. segitunya. Oh, kayak Karena begitu. rasa. Nama itu sih dan di kepalaku ada suaranya lagi la 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 la. Pip, 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 Emang pip, ngerjain pip, huruf pip. 2 itu ya. Ya. Itu Kalau apa gua pergi artinya? jadi apa lu? Disleksia. Itu. Itu. Oh, saya tidak sampai begitu sih. Makanya saya bilang Makanya. kau itu goblok doang. Saya tidak sampai. Yang percaya. Saya itu kalau refleks ditanya percaya. kiri atau kanan, biru atau hijau, itu berantakan. Ih, itu Tangan kanan sebut kiri. Ya. Itu saya tuh kayak Ya. ini kemana? Ke Pelan-pelan kiri. ke kanan. Iya, saya bilangnya itu kiri. saya coba kiri. Iya. gitu. kalau saya ada begitunya juga. Nona itu sampai kalau misalnya saya nyetir atau Oh, kalau itu buta huruf. Beda. Iya. susah nih memang nih. Dia kalau itu harus nunjuk. Kalau dia sudah tahu tuh kalau saya bawa mobil atau Iya. nyetir, itu dia kalau nunjuk belok itu dia tidak pakai kanan kiri lagi, dia tunjuk belok sini. Oke, ke situ gitu. Cerdas. Kalau dia sebut pasti akan ada momen-momen salahnya. Apa yang salah? Saya Atau salah. Kak Indah yang kayak tadi saya tuh? Tapi itu saya masih belum tahu Iya. apakah itu disleksia atau toher. Toher gitu. Kurang pendengaran. Kurang pendengaran. Karena tahu Toher. Tidak. Tapi udah dijelasin tadi. Oh, udah dijelasin. Kurang pendengaran. Mungkin. Kan ngomongnya gini toher. Oh iya, Kalau udah ada. Toher ini beda ya, iya. Aktor bro yang kita Bro. hadapi. Gestur kita bisa ketangkap sama dia. Oh ini maksudnya ini. Iya. Oke, tinggal meninggal tanggal 14 Agustus 14 Agustus 2025. 2025. Di Tayang seluruh bioskop ya di Indonesia Yes, ada yes. semua. seluruh Yes. bioskop. Ya, pokoknya pastikan baca judulnya. Jangan cari filmnya Nirina Zubir di bulan Agustus. Baca judulnya Tinggal Meninggal. Tinggal Meninggal. Jangan Di cari bulan filmnya- Agustus Bulan Agustus. berapa? Bulannya Nirina Zubir Kan dari beda-beda Iya, genrenya. intinya tinggal meninggal itu 14 Agustus. Iya. Iya. Mari kita rayakan Agustus sebagai bulan filmnya Nirina Zubir. Kita nonton semua filmnya Nirina Zubir dan juga terutama film Tinggal Meninggal ya. Kakak Yes. bulan lahir bulan apa? Maret. Oke. Enggak nyambung. Dia nggak usah ngomong. Oke doang. Oke doang ngapain? Kalau tadi Agustus. Kalau tadi Agustus. Kalau aku hak Agustus. merayakan Nirina Zubir banget Iya. gitu. Kalau Agustus aku udah pasti udah ngomong ulang tahunku. Oh iya Dia- Maret. Dan maksudnya karena kan Oke. pengalaman di VJ dan radio gitu kan. Kira-kira apa tuh orang ketika nanya? Oke. Oke doang. Nggak ngelawan ya, Bon. Enggak masalahnya nanyanya kenceng Ya gitu. Allah. Kan Nirina ulang tahunnya kapan? Maret. Oke. So-so ada DSG lu. Itu Gua namanya. udah terima aja. Tidak bisa dikaitkan. Maret. Agustus oke. mau diapain? Iya. Di kepalanya jalan-jalan semua jalan-jalan. tuh. Semua opsi jalan-jalan nggak ada yang nyangkut. Tapi jalannya kabur. Bukan lu di sini. Wah, tidak nemu lagi. Hanya oke yang nyangkut. Udah oke aja dah. Oke. Aduh, ya Allah. Anak apa rasanya menjadi aktor sejak tahun 2003 sampai sekarang? Berarti sudah 2 dekade ya dalam kehidupan Iya. peraktoran ini. 2 dekade lebih 2 tahun. Ya, bisa sebut 2 dekade aja. Ini kayak anak-anak bayi umur berapa? 1 tahun 2 bulan nih. Nah, iya memang harus begitu. Iya, ya pilihannya gini menurut ya. Pilihannya kan 2 dekade atau 22 tahun, iya kan? Iya. 22 tahun. Sudah 22 tahun. Oke. Oke. Menjadi Jawab aktor. jangan ditinggal. Apa
apa yang Kak Nirina rasakan di antara semua opsi pilihan kehidupan ini kan, dengan seorang ayah yang seorang diplomat, kehidupannya kan mungkin sangat serius karena juga melihat banyak kejadian di seluruh dunia secara langsung. Pilihannya jatuh kepada dunia keaktoran. Mencari nilai-nilai kehidupannya karena itu eksistensinya di keaktoran. 22 tahun. Itu apa yang karena akhirnya rasakan, oh ternyata aktor ini membawa ini dalam kehidupan. Wah, banyak pelajaran hidup yang aku dapetin dari keaktoran gitu. Kayak misal, maksudnya Nina tuh kan kayak mau mencari, ada untungnya jadi anak diplomat. Karena menjadi anak diplomat ternyata membiasakan Nirina untuk dari dulu tuh udah nggak yang namanya power syndrome. Karena asal ya kalau mungkin kamu tahu gitu, diplomat itu kan pasportnya hitam kan. Iya. Jadi itu adalah paspor terkuat gitu. Jadi kalau kemanapun, gimana pun nunjukin paspor hitam itu tuh udah wah gitu. Kayak silakan karpet merah. Wah pokoknya paling dulu. Itu fasilitasnya luar biasa. Terus kemudian udah nggak lagi dong. Atau enggak setiap berapa tahun pulang, 1 tahun itu kan udah fasilitas biasa lagi gitu kan. Jadi dari kecil tuh kayak udah terbiasa gitu, kayak wah kalau lagi di luar negeri mewah semuanya, apa-apa, mobil apa-apa, pakaian sekolah apa. Wow, pulang ke Indonesia miskin lagi. Nah gitu, kayak ya udah harus terbiasa lagi seperti ini. Terus keluar lagi gini. Berhubungan sama dunia keaktoran tuh aku tuh ngerasa kayak dengan menjalani hidup seperti itu tuh kayaknya bukan utama about money, tapi about value of life gitu loh. Jadi kayak pengen jadi orang yang kaya, bukan ya kalau kaya secara materi syukur alhamdulillah kalau itu juga didapatkan gitu kan. Tapi terlebihnya lagi adalah pengen kaya rasa. Oke. Dan itu ternyata didapatkan di film. Ya. Jadi kayak I would never know rasanya bangkrut yang mungkin dimainkan di Keluarga Cemara gitu, atau mungkin menjadi perempuan yang berotot di film yang mana gitu, terus yang menjadi perempuan yang ditinggal pacar atau apa ya. Pokoknya semua film itu punya cerita masing-masing dan membuat Nirina jadi kayak oh karena kalau kita acting itu adalah sebenarnya versi terjujur dari kita. Kalau itu terjadi sama kita bakal bagaimana ya? Mengaktingkannya juga gimana ya? Rasanya gimana ya gitu. Jadi itu yang membuatnya jadi kayak oh my god, I'm so in love with this entertainment, or at least dunia aktor ini, aktris ini. Jadi kayak wow, banyak banget rasa yang bisa didapetin di situ. Jadi kayak siapa kita untuk ngomong misalnya wah aku nih apa-apa, tapi kayak ada banyak pengalaman hidup orang yang kita nggak tahu, tapi begitu kita mainkan tuh kayak nggak pantas ya gue jadi orang yang ngangkat dagu terus bilang lihat apa yang udah aku capai gitu. Tapi kan maksudnya lebih aku ngerasa value of life sama empathicnya tuh kayak naik banget gitu. Jadi I love dunia keaktoran banget gitu. Itu berasa sih, saya jadi tahu alasannya kenapa, karena bisa berlinang air mata melihat kehidupannya saya gitu pada masa itu. Karena itu hidup di banyak cerita akhirnya. Iya. Karena itu hidup di banyak Dan cerita. itu berarti masuk banget ya? Setiap cerita itu di kehidupannya. Iya, dulu nggak ngerti tuh waktu awal-awal film kedua aku ya, aku lupa. Pokoknya Mirror dulu, film horor pertamaku itu. Yang lihat cermin? Ya, Terus itu. Dia tahu orang meninggal? Betul. Dia tahu orang meninggal? Saya nonton film itu jam 12 malam di Fakta. Iya, aku ngalahin si robot itu tadi. Habis Terminator. Mirror. Dia kalau lihat orang itu di cermin, orang itu besok meninggal. Iya. Terus kemudian dia tidak lihat dirinya. Betul. Dia mau rubah, gimana caranya? Nah, itu yang pertama kali bikin Kana masuk. Bro! Iya. Oke lah. Kita aku ya, kali ini kita aku. luar biasa. Aku dikenal selain Terminator. Berarti Terminator Kak Nirina nih. Iya, tahun berikutnya. Iya. Karena Terminator dengan 30 hari mencari cinta. Iya, Mirror itu tahun selanjutnya. iya. Bro, Itu yang bikin gua agak takut bercermin. woi saya takut. Padahal sebenarnya lebih serem lihat tuh punya muka sendiri loh. Karena abis itu saya bercermin tidak lihat apa-apa, lampu gelap. Wih, mana saya? Itu yang bikin Kak Nirina Nggak, film itu. dulu nggak tahu tuh, kan masih awal kan. Oke. Jadi kayak
taruh semua rasa, semua energinya di situ gitu, tiba-tiba kan di situ ngaca, ternyata tiba-tiba nggak ada bayangan kan, iya. berarti artinya I'm gonna die, right? Dan waktu mainin film itu, aku sebulan setelah film itu udah selesai syuting, aku nggak mau keluar kamar, nggak mau ketemu sama orang, nangis terus di pojokan kamar karena di kepalaku cuma ada mikir gini, kalau besok gue meninggal, itu ada yang nangisin gue nggak ya? Kalaupun mereka nangisin, itu berapa lama ya? Terus jangan-jangan dia cuma sehari 2 hari terus udah lupa sama gue. Terus berapa lama ya kemudian makin nangis dan itu masih di awal. Jadi bener-bener semua ditaruh di situ jadi nggak tahu on off-nya gitu. Jadi tapi dari situ jadi saking aku ngerasainnya jadi ya akhirnya pelan-pelan mempelajari, oke, ingat kalau udah masuk ke set itu cuman ranahnya set ya. Kalau pulang ke rumah balik lagi menjadi Nirina Raudatul Jannah gitu. Nah itu, tapi akhirnya kemudian jadi bisa lebih ngontrol emosi, jadi akhirnya lebih ke, gila ya, secara tidak langsung aku menjadi orang yang lebih kaya rasa gitu loh. Jadi karena aku melalui hal-hal yang belum tentu aku sendiri rasain gitu. Di real life-nya ya? Di real life gitu. Artinya berarti meskipun Kak Nirina sudah pernah memasuki banyak jiwa dan tubuh orang lain melalui cerita film, kerasukan itu. tapi Kak Nirina tidak pernah kehilangan dirinya Kak Nirina sendiri. Alhamdulillah enggak. Sampai sejauh ini setiap pulang ke rumah aku adalah Nirina Zubir. Sudah ada 2 buntut yang Sudah nungguin untuk 2 aku buntut ini, di rumah. sudah ada suami tersayang. Iya. Selalu itu yang karena bawa pulang ya. Sudah itu. Pokoknya kalau sekarang udah bener-bener ya alhamdulillah ya, karena kalau nggak capek loh kayak begitu kan. Berarti terakhir Mirror itulah yang capek banget akhirnya udah nggak mau masuk banget kalau di rumah lagi. Masuk, tapi maksudnya udah tahu caranya kalau kita udah keluar dari setnya. Iya, mana di set, mana karakter, mana diri kita. Kan nggak ngerti. Dulu kan tidak ada istilah buat segala sesuatu. Nggak tahu ya, mungkin waktu itu belum ngerti ya. Kalau dulu mungkin namanya, kalau sekarang mungkin namanya method acting ya. Yes. I didn't know kan waktu itu. Jadi kayak datang ke set murung gitu, sedih apa segala macem. Kalau aku meninggal, di kepala cuman gitu tuh. Kalau aku meninggal ada yang nangis nggak ya gitu. Kalau ada yang nangisin juga berapa lama ya mereka nangisinnya? Berapa lama ya sampai akhirnya mereka lupain aku? Ntar kuburan aku ada yang datengin nggak ya? Ada yang ziarahin nggak ya? Ada yang nyiramin nggak ya? Terus aku nanti udah kemana-mana deh, nangis-nangis sendiri gitu. Tapi udah abis itu udah cuman akhirnya di kepala cuman mikir bahwa ingat, ini cuma buat di set, terus ini cuman apa-apa, gali rasa itu, coba cari rasa itu, tapi itu kan punya orang lain, punya karakter punya ini. Karakter. Gitu. Betul. Itu sih yang maksudnya juga sebagai seorang pemeran, kalau kami ini kan komedi-komedi aja. Lucu gitu. Tapi kan capek juga, kalian kan juga tidak menjadi lucu terus juga kan itu beban juga loh. Orang aku aja yang nggak lucu tiba-tiba, Mbak Nirina lucu ya? Hah, aku kan nggak lucu ya, terus gimana nih caranya gitu? Itu tapi juga beban. kalau kami sih kembalinya itu mungkin agak lebih mudah. Kalau Kak Nirina kan kadang-kadang memasuki karakter yang memang... Tapi kalau kamu lagi sedih terus tiba-tiba kamu di panggung harus tiba-tiba senyum? Wih, itu berat. Sama aja. Berat bro. Susah tuh. Tapi kita tuh sebenarnya kalau lagi sedih melucu masih aman. Tapi kalau sudah melucu hasilnya sedih itu. Nggak ada yang ketawa. Nggak ada yang ketawa itu. Sama. MC juga gitu sih gitu. Tiba-tiba kita mencoba melucu tiba-tiba nggak ada nih kering. Nggak ada yang tepuk tangan. Aduh. Biasa korporat itu ya, bapak-bapak. Sama kan, karena sering kalau MC yang korporat kan. Kita kan stand up-nya. Betul. Aku yang mempersembahkan kamu kan. Tapi kadang-kadang orang yang sering banget mengingat matinya itu justru adalah orang yang paling hidup di dunia. Jadi mudah-mudahan kita bisa melihat lagi bagaimana makna-makna kematian itu lewat film Tinggal Meninggal ini ya. Tinggal Meninggal. Bagaimana orang bisa mengobati kesedihan dan keperihan hidupnya dengan komedi. Yes. Ketika kehilangan pun bahkan bisa dijadikan komedi. Iya, nah itu makanya kalian semua harus nonton Tinggal Meninggal tanggal 14 Agustus 2025 di seluruh bioskop. Ada semua. Yes. Terminator sabar dulu. Nonton dulu. Siapa tahu. Iya, aku bangga. Aku dikenal setelah Mirror, Terminator. film zaman itu ya ada 2 film horor favorit saya. Film Thailand judulnya 99 kali, 999. Itu yang mati di tiang bendera gitu. Sama Mirror seram sekali. Sumpah. Sabar dulu. Kau cerita-cerita begitu, kau itu masih di bawah umur pas nonton itu. Iya.
Seru banget tontonannya. Kita nonton kartun, dia Terminator. Orang mati di tiang, parah. Ini yang membentuk dia nih. Susah nih dikasih tahu orang ini nih. Oke, terima kasih nih. Bagus. Nirina Zubir of Madagascar. From Madagascar. Terima kasih banyak sudah datang. Kakak kita selalu akan menantikan karya-karyanya Kak Nirina. Amin. Yang paling penting sehat-sehat terus ya, Kak. Sehat-sehat terus. Sama-sama. Terima kasih Bahagia. banyak untuk cintanya buat banyak orang, untuk perhatiannya untuk kasih sayang semua orang. Iya. Punya keluarga yang sangat sekali beruntung sekali punya Kak Nirina dalam keluarganya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita senang sekali Kak Nirina bisa hadir ke sini. Ya, silakan Pak Pendeta, silakan pimpin doa. Hey bro. Jangan mancing. Nanti ada yang marah. Oke teman-teman, terima kasih banyak nonton tadi Tinggal Meninggal tanggal 14 Agustus tayang di bioskop, ada Kak Nirina Zubir di situ dan juga saksikan terus konten-konten kami di Kax Production, komen, subscribe, like dan share postingannya biar bisa postingan makin ini lancar kemana-mana. ya. Dan biar semakin banyak orang yang tahu kalau Kak Nirina adalah berasal dari Madagaskar. Keren. 91 episode baru ini dia lancar, Kak. Oke teman-teman, jangan lupa Iya, orang sudah Nonton masuk terus, tadi. mari. Nonton terus, mari. Nonton terus, mari kemari, mari Kak. Mari. Makasih, Kak.